bersama saya Dika, hanya di channel Viral Lugis. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menggunakan konten re-upload dan bisa lolos monetisasi. Ya, ingat ya, lolos monetisasi. Saya di sini berbagi pengalaman dari apa yang telah saya lakukan. Saya menggunakan konten re-upload dan tentunya sudah lolos monetisasi tahun 2020. Ini buktinya. Silakan. Nah, pada tips kali ini, pertama-tama sebelum saya lanjut, silakan subscribe dulu ya, dan aktifkan loncengnya supaya tetap mendapatkan tips terbaru seputar dunia YouTuber pada video berikutnya. Silakan. Yang pertama, perlu diketahui dulu apa sih sebenarnya itu konten re-upload ya. Nah, saya jelaskan bahwa konten re-upload adalah pelarangan yang tidak diperkenankan atau pelarangan yang sudah ditentukan oleh YouTube di dalam pedoman partner YouTube komunitas ya. Tentunya konten re-upload itu berupa audio, lagu, musik, video ya, dan masih banyak lagi. Nah, konten-konten re-upload ini bisa saja menjadi penghambat untuk monetisasi channel Anda. Jadi saksikan tips-tips yang akan saya bagikan sesuai dengan pengalaman yang telah saya lakukan. Pertama, konten yang tidak terlihat hak ciptanya. Terus yang kedua, hak cipta terlihat ya. Nah, inilah yang tentunya sangat mudah untuk diperhatikan. Ketika ada hak cipta terlihat, saya mungkin tidak menggunakan konten itu ya, karena sudah ada pelarangan memang. Yang pertama, audio, musik, lagu. Yang kedua, visualisasi, animasi, transisi. Yang ketiga, video ya. Nah, dari pengalaman yang saya temukan sewaktu saya mengupload video re-upload dan alhamdulillah hari ini monetisasi, solusinya ada beberapa. Yang pertama, tambahkan sumber di deskripsi konten Anda atau video Anda. Jadi tambahkan deskripsi video itu bahwa sumbernya dari ini, supaya ketika nanti peninjauan hak cipta ya, yang punya konten tidak akan keberatan karena ada tag tersendiri atau ada di kolom deskripsi yang Anda cantumkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tambahkan audio, gambar, animasi, transisi, kalau perlu kompilasi lah dengan video orang lain, dan tentunya itu akan melahirkan video baru dan bukan lagi video original yang milik orang lain. Tapi tentunya harus ada hak ciptanya juga, tag hak cipta seperti itu ya. Memang di dalam video atau konten yang dilihat tidak memunculkan hak cipta tuh, tapi biasa ada yang memunculkan juga lisensi. Nah, bagaimana cara kita menggunakan hak cipta itu? Di deskripsi ya, tentu kan tampilkan sumbernya dari mana, dan jangan lupa buat deskripsi disclaimer. Ingat disclaimer apa? Pelepasan tanggung jawab terhadap konten yang digunakan. Misalkan ya, saya menggunakan video yang bersumber dari ini ya sebagai niat untuk membagikan informasi, dan semata-mata pemilik hak cipta tetap bertanggung jawab penuh atas kontennya. Nah, itu yang namanya disclaimer, dan itu wacana di kolom deskripsi yang perlu Anda cantumkan. Seperti itu. Ketiga, inilah yang paling penting. Poin ketiga, pilihlah konten yang ada Creative Commons atau biasa disimpulkan CC by titik-titik ya, ada ya, CC by titik-titik. Nah, itulah namanya Creative Commons. Apa sih itu Creative Commons? Nah, seperti ini logonya nih, logo Creative Commons ya. Ya, itulah logo Creative Commons. Nah, kemudian
apa sih maksudnya Creative Commons? Nah, tanya-tanya tuh. Kenapa bisa video itu memiliki lisensi Creative Commons? Coba kita lihat. Silakan lihat dulu ini gambar ini. Nah, di gambar ini ketika Anda mengupload video, ada pilihan lisensi, ada Creative Commons. Nah, inilah yang digunakan. Inilah pilihan-pilihannya. Yang pertama, lisensi, berarti itu video sudah memang bersumber dari lisensi yang memiliki hak cipta, tidak bisa digunakan. Terus yang kedua, Creative Commons. Creative Commons dalam translate bahasa Inggris itu artinya dapat dipergunakan kembali. Apakah itu video, lagu, animasi, terserah, apapun itu, efek dan semacamnya, itu bisa digunakan kembali. Jadi sedot saja tanpa meminta izin itu bisa. Tapi untuk menghargai, tidak apa-apa dicantumkan di deskripsi, ya. Sesama YouTuber pemula kan memang harus saling mensupport seperti itu. Nah, saya akan memperlihatkan video berlisensi Creative Commons nih, seperti ini. Coba lihat. Nah, di video ini ada terlihat lisensi Creative Commons-nya. Artinya video ini dapat digunakan kembali oleh para YouTuber, ya, seperti itu ya. Terus coba lihat contoh video satunya yang berhak cipta. Nah, di video ini ada muncul hak cipta secara terlihat, artinya ini video sudah tidak bisa digunakan karena memiliki hak cipta. Jadi kalau Anda mau monetisasi, bisa saja dibagi dua penghasilannya, seperti itu ya, teman-teman YouTuber. Terus kalau memang masih ragu-ragu dengan apa yang saya lakukan, ini nih bukti monetisasi channel saya dengan konten re-upload. Ya, jadi peninjauan ini sekitar 3 hari setelah pembuatan AdSense, kemudian hasilnya keluar. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jelang hampir 8 hari, saya sudah mengumpulkan sekitar $4 nih, $40. Dan ternyata sangat rumit ketika kita harus mengumpulkan dolar ketika setelah monetisasi. Tapi itu syaratnya ya. Jadi paham ya, sudah paham ya teman-teman YouTuber pemula semua. Mudah-mudahan para YouTuber pemula sekalian dapat menerapkan langkah-langkah nih yang pernah saya lakukan supaya konten re-uploadnya bisa selamat dalam monetisasi. Tapi ingat nih, teman-teman YouTuber pemula tetap harus waspada dalam memilih konten-konten yang akan di re-upload ya. Tentunya harus tetap disaring dan ingat, buatlah konten yang berkualitas ya. Ingat, re-upload bisa mengakibatkan ketidakmonetisasikan channel Anda. Nah, kalau tidak monetisasi tentunya tidak bisa dapat dolar ya. Kalaupun kita melakukan pengajuan ulang itu akan susah ya, dan dari 100% hanya 20% yang berhasil untuk mengajukan ulang. Jadi tetap harus waspada ya. Sekian, jangan lupa subscribe ya. Salam YouTuber.